Maaf ya. Enggak apa-apa kok. Saya aja. Terima kasih Pak Ade yang terluka nggak? Enggak apa-apa kok. Apakah Bapak ke perusahaan kami untuk urusan bisnis? Bukan saya kerja di sini. Kerja di sini. Kalau begitu pasti Bapak karyawan perusahaan kami. Pasti orang senior ya. Biasanya di perusahaan kami. Usia 50 tahun sudah pensiun. Kalau Bapak belum pensiun dan masih bekerja, pasti orang senior di perusahaan kami. Benarkah? Saya rasa bos kalian memberi kesan yang baik pada saya. Jadi saya bisa cari makan di sini. Lihat kamu masih muda. Kerja kasar begini anak muda sekarang. Enggak suka kerja biasa-biasa. Yang Bapak bilang itu orang yang muluk-muluk. Kalau suatu hari nanti kelaparan, mungkin mereka akan kerja apa saja. Kerja berat kotor apa saja. Sudah lama ngobrol sama Bapak. Bapak kerja di departemen mana? Saya enggak punya tempat kerja tetap. Di mana butuh, saya bantu di situ. Kalau begitu kita seperti batu bata revolusi. Di mana butuh kita pindah ke situ. Lihat saya pekerja serabutan. Kebersihan lantai 4 dan 5 saya yang urus. Tapi kadang-kadang, saya juga harus bersihkan lantai lain misalnya. Setiap akhir pekan 2 kali. Harus bersihkan lantai paling atas. Seperti ruang istirahat perpustakaan, dan ruang rapat. Sudah lama ngobrol saya harus bersihkan depan dulu. Kalau ada waktu lain kita ngobrol lagi ya. Oke. Saya duluan ya Om. Dah. Dah. Permisi saya mau pinjam 2 buku ini. Tolong tunjukkan kartu peminjaman karyawan. Kartu peminjaman karyawan saya tidak punya. Tapi saya benar-benar bekerja di gedung ini. Lihat aku setiap hari. Selalu melakukan pekerjaan bersih-bersih di sini. Buku-buku di sini hanya dipinjamkan kepada karyawan kantor. Petugas kebersihan termasuk staf sementara. Maaf sekali. Bos, ada yang perlu dari aku. Bisa ngobrol sebentar. Bos, ada yang perlu dari aku. Semua ini kamu yang gambar. Nama kamu Wang Qiansun. Aku punya adik. Dia waktu kecil suka gambar seperti ini. Tentu saja gambarnya tidak sebagus kamu. Kan masih kecil. Setelah besar minatnya pasti berubah. Iya. Waktu aku kecil, selalu ada firasat kuat.
Seperti saat ibu meninggalkan aku, pergi mencari kakek. Aku merasa, mungkin aku tidak akan bertemu ibu lagi. Lalu aku melihat kamu bersama Anran. Aku punya firasat lagi, aku merasa, kamu, aku dan Anran bertiga mungkin akan terlibat selamanya. Bos Su, kenapa kamu bilang ini padaku? Ketika seseorang jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya, akan sangat terluka dan sial. Juga sangat tidak beruntung. Dan kesialan ini tidak bisa dihentikan. Wang Qiansun, aku tidak ingin kamu jadi seperti itu. Bos Su, menurutku hubungan antar manusia, selain menimbulkan cinta, juga bisa menimbulkan luka. Sejujurnya, aku tumbuh dalam lingkungan yang tidak terlalu baik. Sudah banyak terluka. Untuk terluka lagi, aku tidak peduli. Wang Qiansun, maksudku. Tenang saja Bos Su. Apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Kita semua bilang jadi manusia itu hanya dengan berusaha baru ada hasilnya. Tapi antar manusia tidak seperti itu. Kamu berusaha, belum tentu ada hasilnya. Sudah larut. Pulang terlambat bakal dimarahin. Wang Qiansun, aku sama seperti kamu. Aku juga percaya dunia ini adil. Berusaha pasti ada hasilnya. Aku percaya. Dua buku ini mungkin bisa membantumu. Ambil dan baca, ingat, kembalikan padaku. Terima kasih. Bos Su, jujur saja. Menurutku Anda orang yang hebat. Aku harap suatu hari nanti aku, Wang Qiansun, bisa menjadi seperti Anda. Selamat tinggal Bos Su. Ayo makan buah. Ada melon lagi, Feng. Bawa piring ini ke Qiansun. Baik. Ibu, biar aku yang antar. Ngapain kamu ketawa? Mana berani aku ketawa, mau mati apa? Kalau masih ketawa, awas aku pukul. Cepat bawa. Lihat kakakku di depan Qiansun. Kayak domba kecil. Cuma bisa galak sama aku. Ngapain kamu lihat sampai serius banget? Buku tentang pemasaran. Ini berguna buat kerja nanti. Oh gitu, ayo makan buah dulu. Aku baca lagi dulu, taruh di samping aja. Wang Qiansun di depanku. Kok bisa gini? Buku ini harus cepat selesai kubaca. Sebentar lagi harus dikembalikan. Nggak boleh istirahat dulu 10 menit. Nggak usah. Nggak boleh. Nira kamu siapa? Kamu manusia baja apa? Siang kerja terus, malam pulang. Masih baca buku, nggak bisa luangin 10 menit. Buat lihat wajahku, istirahat sebentar. Nggak, tapi beberapa hari ini ke rumah sakit. Emang agak capek. Daripada meminta bantuan seumur hidup, lebih baik berhenti dari pekerjaan. Mari kita menikah dan hidup bersama. Bagaimana dengan ibu anakmu? Punya beberapa anak lagi untukmu. Kau bilang kau suka anak laki-laki, masih suka perempuan. Apa yang harus dikatakan?
Aku bilang aku akan menikahimu. Aku akan menjadi ibu anak-anakmu. Apa yang salah? Ya, dan kau juga seorang gadis. Kau mengatakan ini padaku. Kau tidak malu. Wang Qianxing, aku menemukan kau kayu. Kau bilang aku akan menikah denganmu. Jadilah ibu anak Anda. Apa yang salah? Selain itu aku akan menikah denganmu dan ibuku akan menjadi ibumu. Ayahku akan menjadi ayahmu dan Ye Feng. Kita semua adalah keluarga. Apa yang kamu lakukan? Oke. Oke, kepala Anda. Kenapa kau memukulku? Saya melihat Anda tinggal di rumah sakit dan bingung. Wang Qianxing, jangan pergi. Rencana keluarga saya belum selesai. Apa yang kau katakan? Aku bertanya padamu teman yang bernama Wang Qianxing. Kapan kau tahu? Dia membaca. SMP tampaknya SMP. Jadi apa yang terjadi di rumahnya? Rumah mereka. Sepertinya ayahnya tidak mau. Ibu juga tinggal bersama orang lain. Berantakan bukan hal yang baik. Dia bukan hal yang baik. Ternyata seperti ini. Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Hari ini saya di perusahaan. Menabrak Wang Qianxing. Mengobrol dengannya sebentar. Hanya berbicara tentang kalian berdua. Dia bilang aku sangat mengagumkan. Berharap untuk memenangkan saya suatu hari nanti. Terlalu luar biasa. Hanya dengan wajah bodohnya itu. Mau menang melawan kakakku? Kau lucu sekali. Menurutku dia adalah orang yang cukup menarik. Dan cara dia berbicara padaku tampak sangat serius. Aku sedang berpikir, jika kita bisa menjadi teman, siapa tahu kita bisa jadi sahabat karib. Kak, kamu ngomong apa? Aku bilang kalau saja. Wenjun, minum lagi bersamaku, Kak. Qiansun, apakah Yedan membawakanmu buah tadi? Qiansun telepon untukmu. Siapa? Orang brengsek itu. Brengsek? Yang mana brengsek? Sheng Sheng itu brengsek. Ada apa mencariku? Tentu saja ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan saja. Menurutku pekerjaanmu di surga naga. Lebih baik kau tinggalkan. Kenapa? Banyak pekerjaan lain di dunia ini, kenapa kau harus pilih itu? Kau pasti kemana-mana mengikutiku. Mengganggu hidupku. Aku sarankan kau berhenti. Jika kamu sudah mengerti, beritahu aku. Aku akan memberitahumu lebih awal. Besok bisa langsung diurus. Pekerjaanku sebelumnya berjalan lancar. Itu semua karena kamu. Kamu membuatku dipecat oleh orang lain. Sekarang enak ya kamu masuk ke keluarga kaya. Setiap hari bosan dan senggang banget. Harus cari orang untuk disiksa ya. Dengar, aku tidak akan berhenti dari pekerjaan ini. Di surga naga aku bertekad bekerja. Kamu begitu keras kepala.
Semua ini tidak lain demi wanita yang akan segera menikah dengan kakakmu, Anran Kan. Kamu, Wang Qiansun, dengar aku. Kamu dan dia. Kamu sama sekali tidak pantas. sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Aku belum selesai bicara. Kamu pikir aku Wang Qiansun mudah ditindas ya? Ya. Selama ini aku tinggal di rumahmu. Seperti hidup di bawah naungan orang lain. Seringkali aku dibuat berputar-putar olehmu. Tapi aku beritahu kamu. Kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Tikus yang terdesak bisa menggigit kucing. Aku sarankan kamu jangan macam-macam lagi denganku. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal, ingat itu. Aku tanya sekali lagi, berhenti atau tidak? Tidak berhenti, aku tidak berhenti. Dengarkan baik-baik Zheng Yinsheng. Tidak sekarang seharusnya aku memanggilmu Suen Jun. Ibu. Insheng sudah pulang. Insheng, kenapa kamu pulang? Ada masalah besar. Apa yang terjadi? Wang Qiansun sudah bekerja di Heaven Dragon. Dia pergi buat apa? Pekerja kasar. Apakah dia sudah mengakui kakak kandungnya? Tidak tahu. Bagaimana bisa begitu? Kamu bilang begitu banyak perusahaan dia tidak pergi. Kenapa dia harus pergi ke perusahaanmu, jadi pekerja kasar? Benar-benar begitu banyak perusahaan. Kenapa dia harus pergi ke rumahmu? Jadi sekarang harus cepat cari cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, si Wenjia akan tahu. Dia tumbuh besar di rumah kita. Aku akan hancur. Ibu cepat pikirkan cara. Aku tidak punya cara apa-apa. Sekarang kepalaku pusing 7 keliling. Kamu pikirkanlah. Aku juga tidak punya cara apa-apa. Kepalaku juga pusing 7 keliling. Aku bilang ya, kalau ada satu hal yang tidak beres, semua hal yang lain jadi berantakan semua. Wang Qiansun anak ini dari lahir sudah punya hubungan buruk dengan keluarga kita. Sejak datang ke rumah kita semua hal buruk satu demi satu terjadi. Kamu bilang memang begitu ya, jangan banyak omong lagi ya. Cepat pikirkan cara, kalau tidak begini. Mama kamu pergi. Biasanya dia masih mau dengar sedikit kalau kamu bicara. Bilang ke kamu. Aku gimana bilangnya ya? Kalau aku bilangnya nggak bener dia pasti curiga. Nanti ketahuan deh. Iya, ini nggak boleh salah. Nanti malah jadi berabe. Kalian ini nggak bisa itu. Oke deh kalau gitu, mau lihat aku ditangkap ya? Aku penipu, kalau aku masuk kalian juga nggak bakal luput. Kalian juga bakal masuk, kalian bilang. Meskipun kalian udah coba segala cara. Tahan dia sehari. Aku juga ada akal sehari. Sehari ya? Qiansun ini anaknya lembut hatinya. Sehari aku ada caranya. Kemari. Aku ada ide, aku kasih tahu kalian. Nanti kalian. Tante aku yang jemput. Nggak usah kamu pergi kerja. Halo, iya siapa ya? Ma Choi Hao, kamu pagi-pagi banget nelpon. Ada apa ya, cari Qiansun, ada apa? Nggak bisa, dia harus kerja. Kamu jangan nelpon lagi ya. Tante kenapa? Zheng Yinsheng mamanya sakit parah. Pengen kamu datang. Tante sakit. Tante.
Qiansun, kamu akhirnya pulang. Tante aku gimana? Dia gelisah di kasur. Kemarin malam sakit semalaman. Om kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Cepetan kamu lihat. Tante. Kamu kenapa tante? Qiansun. Aku nggak kuat. Tante, kamu sakit kepala, sakit perut. Seluruh badan sakit semua. Nggak bisa gini. Aku harus bawa kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Mau mati pun aku mau mati di rumah. Kemarin malam sakit semalaman. Terus-terusan memanggil namamu. Qiansun. Aku merasa tidak sanggup lagi. Sebelum pergi aku harus bertemu denganmu. Biasanya aku kasar padamu. Tapi aku akan pergi. Aku masih ingin bertemu denganmu. Benar bibimu. Sekarang dia tidak percaya siapapun. Hanya percaya padamu. Kalau begitu. Atau kamu rawat dia sehari. Paman, urusan perusahaan saya banyak. Tidak bisa pergi. Qiansun. Mereka berdua terlalu ceroboh. Hanya kamu yang merawat dengan teliti. Kamu rawat dia sehari saja. Sehari-sehari saja tidak bisa. Kamu rawat dia sehari saja. Baik. Hari ini aku izin dari perusahaan sehari. Aku akan telepon dulu. Tidak usah aku yang telepon. Nomor teleponnya berapa? 876533939. Baik, lihat setelah bertemu denganmu. Lebih baik kamu rawat dia. 87653939. Terima kasih, Paman. Bibi, selimutmu baik-baik. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Bibi haus tidak? Aku ambilkan air untukmu. Terima kasih. Tunggu ya. Halo Yinsheng. Aku beritahu Qiansun sudah kembali. Ya. Dia tidak akan pergi hari ini. Sepertinya dia tidak tahu tentang itu. Telepon ya. Nomor teleponnya 876533939. Ya, baik, aku tahu. Aku akan urus tugas terpenting kalian sekarang. Adalah menahannya di rumah, mengerti? Tidak masalah, baik. Bagaimana posisi asisten bisnis masih kosong? Aku tidak terlalu tahu, mau aku selidiki diam-diam. Baik, kamu tanya saja. Kalau memang ada, bilang saja pada mereka. Saya mau merekomendasikan seseorang. Wang Qiansun tidak datang kerja ya? Tidak, saya belum melihatnya. Dia juga tidak telepon. Saya mengerti, kamu boleh pergi sekarang. Halo, ini Wang Qiansun. Wang Qiansun. Suaramu kenapa aneh, kamu di mana? Saya sedang flu. Suara saya jadi sengau. Sangat tidak nyaman, hidung tersumbat parah. Kamu mau datang ya datang, tidak ya tidak. Kamu sudah menyusahkan tante-tante di lantai 4 dan 5. Kamu marah-marah apa? Si nenek tua. Kamu pikir saya mau flu? Saya juga sedang tidak enak badan. Jangan marah-marah dong, si nenek tua. Kamu pikir saya tinggal di bagian administrasi? Tidak ada tempat lain buat saya.
Kamu marah siapa dulu kan kamu yang minta saya kasih kerjaan ini. Sekarang otakmu kemasukan air ya? Saya pikir otakmu yang kemasukan air. Si nenek tua gila. Kamu marah siapa si nenek tua sudah cukup kamu marah-marah. Benarkah ini Wang Qiansun? Kenapa bisa ngomong seperti itu? Sungguh tidak masuk akal. Kepala bagian ada apa? Wang Qiansun masih muda, bekerja keras membersihkan. Ternyata otaknya bermasalah. Halo, kamu cari siapa? Wang Qiansun ada tidak? Wang Qiansun si orang gila otaknya kemasukan air. Dia tidak datang kerja lagi. Apa Wang Qiansun mengundurkan diri? Dia bilang sendiri, ya? Anran file yang kamu minta. Kebetulan saya ada urusan denganmu. Apa urusannya? Wenjie, kemarin kamu lihat Wang Qiansun tidak? Kenapa nanya begitu? Kamu jawab saja, sudah lihat dia atau belum? Saya lihat kami ngobrol sebentar. Kenapa? Kamu ngomong apa sama dia? Kenapa kamu tanya saya ngomong apa sama dia? Apa kamu bilang sama dia? Suruh dia mengundurkan diri dan keluar dari perusahaan. Apa maksudmu Wang Qiansun? Dia sudah mengundurkan diri. Bukankah kamu yang menyuruhnya keluar dari perusahaan? Apa maksudmu? Menurutmu aku memanggilnya dan berkata, Anran adalah wanitaku. Johila dia dan pergi dari sini. Apakah aku Suenjie orang seperti itu? Wenjie, kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku tidak tahu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa telepon Wang Qiansun dan tanya. Maaf Wenjie, mungkin aku salah paham. Jika tidak ada hal lain kamu bisa kembali bekerja. Anran, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Hanya karena aku menyukaimu. Aku peduli padamu dan memaafkanmu. Kamu bisa memperlakukan aku seperti ini, tidak menghargai aku. Bukan seperti itu Wenjie. Bukan. Lalu mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku salah paham, maaf. Anran, aku selalu mencoba memahami kamu. Tapi kamu terus menyakiti dan melukaiku. Lagi pula Wang Qiansun keluar dari perusahaan. Apakah itu sangat penting bagimu? Halo. Halo. Gila, kenapa telepon tapi tidak bicara? Halo, apakah Wang Qiansun ada? Wang Qiansun. Siapa kamu? Dia ada atau tidak? Wang Qiansun sudah pergi ke kantor untuk bekerja. Siapa kamu? Bekerja. Sini dari grup Long Paradise. Hari ini perusahaan bilang, Wang Qiansun mengajukan pengunduran diri. Aku ingin tahu, apa sebenarnya alasannya? Apa? Wang Qiansun sudah berhenti bekerja. Jadi dia tidak pergi bekerja hari ini. Ya? Qiansun ternyata tidak pergi ke kantor. Orang itu bilang dia tidak bekerja lagi. Sungguh aneh.
Kian Sun untuk masuk ke grup Long Paradise. Setiap hari kerja sangat rajin. Tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaan, apa ini masuk akal? Ya Kak, dan Kak Kian Sun seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Ye Feng, apakah kamu tahu sesuatu? Kemarin Kak Kian Sun menerima telepon dari si anak itu. Dia langsung buru-buru pergi. Anak siapa? Itu dia. Namanya Zheng Yinsheng. Heng Yinsheng. Kamu bilang kemarin Zheng Yinsheng mencari Kian Sun. Kemarin dia menelepon. Lalu Kak Kian Sun pergi menemuinya. Dia cari Kian Sun buat apa? Ternyata pura-pura sakit juga melelahkan. Leherku. Aku pijat ya. Ini perintah anak kesayanganmu. Tidak bisa tidak dilaksanakan. Orang kalau sudah mencapai usia tertentu. Perkataan anak. Seperti titah raja. Lihat sampai aku harus berpura-pura benar-benar. Bibi. Buburnya sudah siap bisa dimakan. Paman, aku masak bubur untuk Bibi. Maaf ya merepotkanmu masak bubur. Bubur 8 rasa. Bibi, aku tahu. Kamu paling suka bubur 8 rasa kan? Buburnya kelihatan enak. Tapi kondisi tubuhku sekarang. Tidak tahu bisa diminum atau tidak. Tidak apa-apa, aku tiup dulu biar dingin. Aku suapin ya. Ayo. Rasanya gimana? Baru minum 1 suap mana tahu. Harus minum beberapa suap baru tahu. Ya. Kian Sun selera, makan bibimu sudah kembali. Ada orang tidak, ada orang tidak. Siapa ini? Zheng Yinsheng keluar. Ada orang tidak. Siapa ini? Aku. Kenapa kamu datang lagi? Kian Sun mana? Kalian sembunyikan Wang Kian Sun di mana? Cepat panggil dia keluar. Kian Sun dia. Cepat panggil dia keluar. Yedan. Dia datang. Yedan, kenapa kamu datang? Kian Sun, kenapa kamu tidak pergi kerja? Kenapa bisa di sini? Hari ini bukan tante sakit ya? Jadi saya ambil cuti sehari untuk menjenguknya. Tante sakit. Tapi orang di perusahaanmu bilang kamu tidak akan kerja lagi, mau resign. Ini sebenarnya bagaimana? Apa resign? Saya tidak mau resign. Tapi orang di perusahaanmu benar-benar telepon ke sini, bilang kamu mau resign, tidak kerja lagi. Ini sebenarnya bagaimana? Paman. Apa kamu yang bilang? Saya tidak bilang. Paman. Apa Zheng Yinsheng yang suruh kamu begitu? Tidak. Saya tidak tahu soal ini. Tante sakit. Saya tinggalkan semua urusan. Saya langsung datang ke sini. Tapi kalian sekeluarga bersekongkol begini untuk menjahati saya ya? Ini saya. Paman. Sangat mengecewakan saya. Kian Sun. Kamu bilang jangan main tangan. Kamu bilang Zheng Yinsheng dia harus hati-hati. Baik. Kamu pelan-pelan ya. Sudut tangga adalah yang paling tersembunyi. Harus dibersihkan sampai bersih. Ngerti ya? Pintu lift harus dilap sampai bersih. Harus bersih, tidak berdebu. Ngerti Pak? Kepala segera pergi. Pak Yo. Kamu datang lagi buat apa? Kamu kan udah nggak kerja lagi. Pak Yo, dengerin penjelasanku dulu. Penjelasan apa? Barusan teleponnya nggak kayak gini. Kamu bilang aku nenek tua mati. Pak Yo, ini bukan begitu. Kamu masih mau ngomong apa? Anak muda kenapa nggak kerja yang benar?
Malah pakai telepon buat nyindir orang. Apa aku nggak lihat jadi nggak dengar? Pergi sana mau ngapain-ngapain aja. Aku nenek Yo nggak mau nerima orang gila. Yo. Qiansun, hasilnya tetap nggak bisa ya. Kamu kok lari ke restoran cepat saji lagi? Kenapa harus baik sama mereka yang brengsek itu? Tante sakit. Selalu nyari aku. Lagian keluarga ini. Orang yang ngurusin aku dari kecil. Kalau ada apa-apa aku nggak bisa cuek. Cuma nggak nyangka. Mereka komplotan buat nipu aku. Tapi gini juga bagus. Aku udah lama nggak mau kamu kerja di sini. Kamu tiap hari repot-repot bersih-bersih. Tapi kerjaan bersih-bersih itu kan buat yang udah tua, tante-tante yang kerjain. Qiansun, jangan betah-betah di sini. Lagian kamu sama perusahaan ini nggak ada jodohnya kalau nggak. Kenapa semua hal nggak beres? Intinya sih, Zheng Yinsheng yang nggak mau lepasin aku. Qiansun, jangan sedih. Zheng Yinsheng biar aku yang hadapin. Aku datang telat lagi. Nggak usah sungkan kamu nggak patuh waktu makan. Udah nggak sehari 2 hari. Wenjun, sini duduk. Wenjie, kerjaan beberapa minggu ini udah terbiasa. Udah biasa kakek. Aku rasa kerjaannya lumayan seru. Tentu saja pasti. Ngomong-ngomong sama Anran akur kan? Lumayan akur kakek. Jawabannya kurang mantap kenapa? Apakah ada masalah di antara kalian? Mama, Tidak ada apa-apa Bibi. saya lega mendengarnya. Wanita yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang kamu sukai darinya. Orang yang tidak jelas asal-usulnya tidak berarti tidak mampu. Orang yang jelas asal-usulnya dan latar belakangnya bersih. Banyak juga yang malas-malasan. Kita punya contoh nyata di keluarga kita. Suenjun, apa maksudmu? Kamu bilang begitu, siapa yang kamu sindir? Jangan pikir setiap kali Wenjie membelamu, kamu bisa bersikap sombong seperti ini. Saya tidak bermaksud apa-apa. Kamu yang terlalu banyak berpikir. Wenjun, jangan bicara sembarangan. Bibi, maaf ya. Wenjun salah bicara, saya minta maaf. Jangan dianggap serius. Halo, ini adalah villa keluarga Hong. Siapa yang ingin Anda hubungi? Saya mencari Suenjun. Baik, tunggu sebentar. Wenjun, ada telepon untukmu. Siapa? Kata dia keluarga lamamu yang menelepon. Baik, bilang saja saya akan menelepon balik nanti. Baik. Wenjun, jangan ikut campur urusan orang lain. Urus dirimu sendiri dulu.
Paman, akhir-akhir ini keluarga Wenjun sering menelepon ke sini. Insheng, ada masalah. Qiansun, anak nakal itu, langsung pergi ke grup naga surga. Dia sudah terlambat, aku bilang padamu. Jangan sembarangan menelepon, kamu membuatku takut. Aku? Dan ada kabar baik, aku akan memberitahumu. Katanya, kakekku sedang bersiap untuk memasuki industri kuliner. Dia mengambil alih beberapa restoran di barat kota. Membelinya. Menyerahkannya padamu untuk dikelola. Katanya untuk membalas budi atas pengasuhanmu terhadap Wenjun. Jangan teriak, ini baru permulaan. Lihat betapa kecilnya dirimu. Aku beritahu kamu, ini baru awal. Tidak akan lama lagi, setengah dari surga naga akan menjadi milikku. Kakek. Kamu berani sekali bermain trik seperti ini di rumah kami. Kamu pikir bisa menipuku berapa lama? Kakek, jangan panggil aku kakek. Jangan kari-kari alasan lagi. Katakan padaku dengan jujur. Apa tujuanmu melakukan ini? Bos Hong. Sebenarnya aku tidak punya tujuan melakukan ini. Benarkah kamu tidak mau mengatakan? Pikirkanlah. Kalau aku menyerahkanmu ke polisi, apa akibatnya untukmu, Hong? Bos Hong. Aku tahu aku salah. Ini salahku, Bos Hong. Hari ini aku berlutut di sini, mohon percayalah padaku. Aku benar-benar tidak punya tujuan lain. Aku dengar. Ahli waris grup Surga Naga ingin mencari saudaranya yang sudah lama terpisah. Aku pikir ini kesempatan untuk mengubah nasib. Aku baru memikirkan cara bodoh ini. Aku benar-benar karena uang baru kehilangan akal sehat. Aku salah. Mohon maafkan aku. Bos Hong. Bos Hong, sejujurnya, aku melakukan ini benar-benar karena aku takut miskin. Sejak kecil keluarga kami miskin. Lalu aku ingin melakukan banyak hal. Selalu ingin hidup seperti orang kaya. Aku juga tidak punya cara lain. Baru memikirkan ide ini. Bos Hong, Anda harus percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mohon percayalah padaku. Bangunlah. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Dari mana kalung giok yang kamu pakai itu? Itu. Kamu jujur saja bilang ke aku. Kamu masih mau bohongin aku lagi? Ditemuin. Kali ini aku bakal jujur sama kamu. Bukan ditemuin. Direbut. Dulu waktu kita masih tinggal di pinggir sungai Suji. Suatu hari, ibuku nemuin anak kecil yang gak ada yang mau. Di lehernya ada ini. Aku iseng aja terus aku rebut. Sekarang anak itu di mana? Benar-benar nggak tahu.
Pas anak itu ditemuin dia udah lupa ingatan. Nama apa dari mana? Mau ngapain kenapa kesini? Dia nggak tahu. Setelah beberapa waktu, dia malah kabur dari rumah. Bos Hong, yang aku bilang semuanya benar. Kamu harus percaya sama aku. Kalau ada satu kata bohong, aku rela kena petir. Bos Hong, kalau nggak aku langsung turun. Bawa barang-barang dan pergi. Tolong maafin aku. Tolong maafin aku. Tolong maafin aku. Bos Hong, tolong maafin aku. Bos Hong, maafin aku. Aku nggak akan berani lagi, Bos Hong. Tolong ya. Orang besar nggak usah ingat kesalahan orang kecil. Maafin aku. Maafin aku, maafin aku, maafin aku. Bos Hong, Bos Hong. Wenjun. Wenjun, Wenjun. Wenjun, kamu kenapa? Wenjun, aku nggak tahan sakitnya. Ibu Hu. Kenapa, ada apa teriak-teriak? Bibi Wenjun kayaknya sakit. Barusan lihat dia masih baik-baik aja. Kok tiba-tiba sakit? Bibi jangan banyak bicara dulu, buruan telepon dokter. Ibu Hu. Kamu ambil obat penurun panas sama es batu. Baiklah. Wenjun, kamu kenapa sih? Ada yang nggak enak. Wenjun. Benar-benar. Ema, dia kenapa sih? Ada yang tahu dia makan apa nggak tahu. Apa yang terjadi? Om, tadi Wenjie bilang. Wenjun tiba-tiba demam, tapi mungkin nggak apa-apa. Ema, dia nggak enak badan. Panggil dokter aja buat periksa dia. Baiklah Bos Hong, saya langsung pergi. Saya agak pusing. Qiansun, kamu gimana? Mau duduk istirahat sebentar? Ayo, baiklah. Kamu beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu gak usah mengeluh. Langit gak bakal runtuh kok. Saya malah berharap langit bisa runtuh. Biarkan saya hilang tanpa jejak. Kamu bilang saya harus ngapain sekarang?
Sekarang saya beneran bingung dan sedih. Maaf ya. Maaf apa sih? Pada saat ini saya nggak bisa bantu kamu. Dan nggak bisa ngapa-ngapain buat kamu. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya saya dipecat. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu harus tahu dulu saya pernah kesusahan. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Apa-apa saya harus hadapin sendiri. Sekarang ada kamu di samping saya. Temanin saya ngobrol. Saya udah merasa bersyukur. Sudah malam kamu harus pulang. Gak pulang nanti om tante khawatir. Baiklah kita pulang yuk. Ayo. Dokter, pasiennya gimana? Dia kayaknya agak tertekan secara mental. Tapi sekarang udah lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih ya dokter. Saya antar kamu turun dulu. Baiklah. Wenjun. Tenang saja, istirahatlah dengan baik. Tidur lebih lama lagi. Segera akan membaik. Pelan-pelan. Oh ya, kamu dengan preman-preman itu. Sudah putus hubungan kan? Dengarkan baik-baik, aku beritahu kamu. Kamu kalau masih bergaul dengan orang-orang jahat itu, aku benar-benar tidak akan memaafkan kamu. Tertawa apa? Itu sudah pasti. Tenang saja. Lapar tidak? Sepertinya agak lapar juga. Kalau begitu kita pulang dan masak nasi goreng dengan sisa nasi. Lalu tambahkan 2 lauk, bagaimana? Tentu saja bagus asalkan kamu yang masak untukku. Pasti enak. Jangan cuma nasi goreng, bahkan batu campur pasir. Aku pasti akan menghabiskannya. Batu campur pasir, ide macam apa itu? Sungguh gila, periksa otakmu. Qiansun. Bos An, kenapa kamu bisa sampai di sini? Qiansun, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Sekarang. Ya? Apa yang mau dibicarakan? Kamu tidak tahu Wang Qiansun sudah keluar dari perusahaanmu kan? Aku tahu, aku datang karena ini. Qiansun, dia tidak ada yang mau bicara denganmu, pergilah. Yedan ngomong apa sih? Kenapa harus bicara langsung ya? Tidak bisa lewat telepon. Non Yedan, masalah ini sepertinya antara aku dan Wang Qiansun. Tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa? Apa yang kamu katakan? Yedan, jangan ribut ya. Kenapa? Bos An, katakan saja. Mari kita cari tempat untuk bicara. Yedan, kamu pulang dulu. Tidak, aku mau pulang bersamamu. Kamu pulang dulu, aku akan segera kembali. Bos An, ayo pergi. Qiansun, kenapa kamu mengundurkan diri? Karena aku ya? Karena aku membuatmu tidak nyaman, jadi kamu memilih untuk mengundurkan diri ya? Bos An, terima kasih atas perhatianmu selama ini.
Tapi ini benar-benar salah paham. Aku tidak meninggalkan perusahaan karena kamu. Kalau kamu mengatakannya seperti itu, aku merasa lega. Departemen bisnis baru yang aku masuki sekarang, saat ini membutuhkan 2 asisten bisnis. Aku sudah merekomendasikanmu ke perusahaan. Apa kamu mau bekerja denganku? Tidak mau. Bukan tidak mau. Kalau begitu aku anggap kamu setuju. Besok sore bawa CV ke perusahaan. Cari seseorang bernama Liu Songnian, dia akan membantu kamu. Baik, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Bos, anakku ingin bertanya satu hal. Apakah kamu melakukannya karena situasiku, karena kamu kasihan padaku? Jadi kamu membantuku seperti ini. Menurutmu apakah aku orang yang penuh belas kasihan? Bahkan jika ada, aku tidak akan membiarkan orang lain dengan mudah menyadarinya. Dan aku bukan tipe orang yang membawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan romantis. Kamu pernah bilang mimpi terbesarmu adalah bekerja di perusahaan kita, kan? Ya, aku memang pernah mengatakannya. Itu adalah mimpiku. Karena itulah dan Wang Qiansun yang aku kenal selalu menjadi seseorang yang bisa berusaha sepenuhnya. Berusaha keras demi pekerjaan. Jika aku jadi pewawancara, aku pasti akan langsung mempekerjakanmu di perusahaan ini. Baiklah, aku menerima pekerjaan ini. Tapi, jujur saja dengan kemampuan praktis kerjaku saat ini, aku masih sulit untuk menangani tanggung jawab besar. Jangan merasa bahwa karena aku yang merekomendasikanmu, kamu bisa terlalu bergantung padaku di perusahaan ini. Semua harus berbicara dengan kemampuan nyata. Jika kemampuanmu tidak cukup, kamu bisa saja sewaktu-waktu diusir dari perusahaan. Jadi untuk saat ini, kamu harus berusaha 2 kali lipat. Tenang saja, aku akan melakukannya. Lagi pula ingatlah ini. Kesempatan yang kamu dapat hari ini, semua hasil dari kemampuanmu dan usahamu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungan besar. Pikirkan seperti itu mulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu betapa berbahayanya tindakanmu itu? Aku juga ingin mengatakannya padamu. Jangan kamu mendekati Wang Qiansun. Apa maksudnya ini? Aku peringatkan kamu jangan mendekati Wang Qiansun. Karena Wang Qiansun, dia adalah pria yang aku suka. Suatu hari nanti, aku akan menjadi istri Wang Qiansun. Tolong hentikan pikiranmu itu. Apakah Wang Qiansun juga berpikir begitu? Apa yang kamu katakan kamu cari mati ya? Pertama kali aku terluka karena kamu tidak sengaja. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Bagaimana kamu ingin berduel ya? Baiklah, aku juga punya niat yang sama. Ayo. Nona Yedan, apakah kamu selalu kasar seperti ini? Aku ingin memberitahumu, tolong jangan terlalu sering berputar di sekitar Wang Qiansun. Karena Qiansun dekat denganku jadi kamu khawatir. Takut ya? Jangan terlalu sombong. Karena Wang Qiansun, dia tidak akan pernah menyukai wanita sepertimu. Karena gaya Wang Qiansun, dengan wanita seperti kamu yang hanya tampak luar dan wanita yang berpura-pura menjadi kaya dan cantik, sama sekali tidak cocok, kamu mengerti. Untuk Wang Qiansun, aku sedikit banyak masih mengerti. Dia rajin dan bekerja keras. Melakukan segala sesuatu tidak bergantung pada orang lain. Wanita sepertimu tidak pantas untuknya. Aku percaya hal ini di hatimu, jauh lebih jelas daripada siapapun. Dan aku berharap dia memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang baik bagi seorang pria. Sangat penting. Aku khawatir kamu tidak akan mengerti. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa, jika orang sepertimu tidak menghalanginya, dia akan baik-baik saja. Kamu.
Aku kembali. Qiansun kembali. Kak Qiansun, di mana kakakku? Apakah tadi kamu tidak bersamanya? Yedan belum kembali. Tidak, belum kembali. Anak perempuan nakal ini kemana dia pergi lagi? Jadi selama ini, kamu bekerja sebagai pekerja serabutan. Tapi udah dipecat. Tenang aja, orang sepertimu yang rajin pasti akan diperlakukan baik oleh Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Dan juga bosmu itu An, dia pasti akan dapat berkah. Tapi jujur aja di hati ini. Agak nggak tenang, aku juga nggak tahu. Nerima kerjaan ini tiba-tiba. Bakal baik-baik aja nggak ya? Apapun yang belum mulai udah khawatir. Nggak bakal sukses. Tenang aja, terima dulu. Lakukan dulu, pasti nemu arahnya. Pasti nemu caranya. Terima kasih ya Tante. Qiansun, selamat ya. Ya kan, menurutku bagus kok.